ajra, yaitu mencari pahala, ya, mencari pahala. Yang keempat, izalatul jahli, niat di dalam diri menghilangkan kebodohan. Akhirnya timbul rasa termotivasi, ya kan, untuk menggali ilmu lagi. Tapi kalau sudah tidak ada niat izalatul jahli, wah saya udah pintar, ya, nggak perlu cari-cari ilmu, merasa pintar, ya kan. Nah, tapi kalau niatnya menghilangkan kebodohan, berarti kita mencari pengetahuan, ingin tambah lagi ilmunya. Nah, tuh. Kemudian yang kelima adalah kita mempunyai niat ihya uddin, menghidupkan agama Islam. Karena agama Islam kalau tidak ada seperti ini, thalabul ilmi, agama Islam ya pasti habis, ya, pasti musnah agama Islam ini kalau tidak ada yang menuntut ilmu. Maka di era sekarang, ya, menuntut ilmu itu bisa lewat mana saja, ya. Tapi jangan sampai terlena, ya. Bisa lewat HP, lewat apa? Iya, bisa lewat HP. Cuman menuntut ilmu lewat HP itu paling 5 menit, sisanya mah, ya, yang sejam mah ini, ya, hiburan. Yang ngaji agama paling cuma 5 menit, 10 menit, ya kan? Sisanya mah hiburan. Itu. Tapi kalau di sini kan hiburannya ada, bisa ketawa-ketiwi, bisa ini nge-push, ya kan. Dapat ilmunya juga, ya. Enaknya di majelis ilmu seperti ini, ya. Tapi ada syarat-syarat tata cara dalam mencari ilmu, ya. Apa itu syarat-syaratnya? Di dalam nazam dijelaskan bahwasanya ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'unbika an majmu'iha bibayani dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Syaratnya mencari ilmu ada 6 fit, ya. Syaratnya mencari ilmu ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, zakain, yaitu cerdas, paling tidak ia mempunyai akal sehat, bisa menangkap ilmu yang disampaikan. Karena percuma ngajarin orang majnun, ya kan? Percuma ngajarin orang majnun. Makanya ketika kita dikasih akal yang sehat, kita gunakan kecerdasan kita untuk menggali ilmu. Syaratnya itu, kalau nggak cerdas ya susah menangkap ilmu. Tapi daya tangkap seseorang masing-masing berbeda kapasitasnya, ya. Ada yang dikasih seliter udah penuh, ya kan? Dikasih seperempat udah penuh. Ada yang daya tampungnya banyak, ya, masing-masing beda kapasitas. Kemudian wahirsin yang kedua, wahirsin yaitu sungguh-sungguh. Ketika mencari ilmu harus sungguh-sungguh memperhatikan apa pelajaran yang telah disampaikan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, yang ditangkap ya hanya sebagian saja, ya. Yang ditangkap hanya sebagian saja, tidak sepenuhnya. Tapi ketika sungguh-sungguh menyimak, memperhatikan, maka insya Allah ilmu yang disampaikan akan bisa terserap. Nah, apalagi sambil pasti tidak terserap, ya kan? Tapi itu nikmat, ngantuk itu nikmat. Itu berkah rahmat dari Allah, itu rasa kantuk itu rezeki, ya. Rezeki. Karena ngantuk itu tidak bisa direncanakan dan disengaja, nggak bisa. Saya mau ngantuk lah, nggak bisa, pasti, ya kan?
Gak bisa. Oh, jam 9 saya mau ngantuk, gak bakal bisa. Itu rahmat Allah, rezeki. Tapi kalau udah rezeki dari Allah, ya, meskipun di sampingnya itu hadroh jegar-jegar, tetap, ya kan? Meskipun tidurnya di bawah beduk pun, kalau dikasih rahmat Allah ngantuk ya tetap ngantuk, nggak bisa disengaja itu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya mencari ilmu adalah wasdibarin, bersabar. Bersabar, menahan lelah, menahan kantuk, menahan capek, ya kan? Nah, bersabar, harus bersabar. Terlebih-lebih di pesantren, ya, bersabar menerima nasihat petuah guru, emosinya guru, ya kan? Waktu kecil kan nggak bisa ya jepret, ya kan? Rotan waktu kecil, ya kan? Itu harus bersabar, ya. Bersabar menjalani tirakat, nah, itu bersabar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wabulghatin, ya. Apa itu? Sangu, bekal, bekal. Jadi menuntut ilmu harus ada bekalnya, minimal pulpen dan buku minimal, ya. Nah, kalau sekarang zaman canggih ya bisa direkam, ya, bisa live, bisa apa. Nah, itu minimal kuota. Kuota itu satu. Kuota minimal. Nah, kalau di pesantren tentunya dengan membeli kitab-kitab dan bekal kehidupan selama di pesantren. Bekal, ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin, mendengarkan nasihat petuah pelajaran guru, ya. Karena ilmu kalau tidak dari guru, ya dari siapa lagi, ya. Masa dari batu kan nggak mungkin, ya. Mendengarkan petuah nasihat guru, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Tapi ulah sendal, ya, dipraktekan sendal. Yang baru ini Kan dipraktekan sendal, oh yang bagus. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, waktu zamanin, lama waktunya atau lama masanya dalam mencari ilmu itu waktunya lama. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai masuk yang lahat, lama waktunya, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan umur, ya. Meskipun bersekolah masih wajib kayaknya menuntut ilmu, tidak ada batasan usia, ya. Itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu ngaji Al-Quran itu usia berapa? 40 kan lumayan kolot, seumuran orang, ya, 40, ya. 40 baru belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Tidak dari kecil, tidak ikro dulu kemudian turutan, tidak, ya. Tapi belajar Al-Quran melalui malaikat Jibril, berarti ada gurunya. Tuh. Nah, jadi syaratnya menuntut ilmu itu ada 6 tadi, ya. Cerdas, bersungguh-sungguh, bersabar, kemudian bekal, mendengarkan nasihat guru, pelajaran guru, dan lama waktunya. Nah, jadi kalau sebentar waktunya mah kurang matang. Ada magel, tapi banyak pesantren kilat, ya. Pesantren kilat sudah berani manggung, ya, pede, ya. Manggung kafaro yang furu kufron, nasrif tasrif kafaro yukafir kufron. Padahal itu sebutnya
fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan fa'alan, ya gitu. Jadi kafara yukaffiru takfiron, bukan kafara yukaffiru kufron, bukan. Nah, itu sudutnya udah lain ya, sudutnya wazannya.